Halo, selamat datang di SMP Santo Yosef Duri. Sekolah dengan akreditasi A ini berlokasi di Jalan Sebanga, tepatnya Jalan Gajah Mada nomor 107 Sebanga, Duri. SMP Santo Yosef adalah sekolah favorit dan unggul dengan siswa yang berasal dari kota Duri dan kota-kota lain di sekitarnya. Berikut beberapa guru yang mengajar di SMP Santo Yosef. SMP Santo Yosef telah banyak mencetak alumni yang berhasil dalam prestasi, profesi, dan akademi. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Ricardo Simanjuntak, guru bidang studi IPA terpadu di SMP Santo Yosef. Nah, kebetulan untuk tahun 2022 ini Bapak dipercaya sebagai Ketua MPLS 2022. Untuk anak-anak yang sudah bergabung di SMP Santo Yosef, mari sama-sama kita menuju cita-cita yang lebih baik ke depannya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembicaraan inti kita. Mengenal MPLS bagi peserta didik, tujuan dan kegiatan. Tema MPLS kita tahun ajaran 2022-2023 adalah siap menuju cita-cita, harapan baru, dan sekolah baru melalui kegiatan MPLS. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan dan pembinaan bagi peserta didik. Ketika tahun ajaran baru, para siswa dan siswi mungkin akan terbayang istilah MOS alias masa orientasi siswa. Istilah MOS telah berubah menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berdasarkan Permendikbud nomor 18/2016. MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. MPLS dilaksanakan dalam waktu 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran, pada hari sekolah dan jam pelajaran. Tujuan MPLS: 1. Mengenal potensi diri siswa baru. 2. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. 3.
menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. 4. Mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Menumbuhkan perilaku positif antara lain, kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya. Kegiatan MPLS. Kegiatan MPLS meliputi kegiatan wajib dan pilihan. A. Kegiatan wajib. Kegiatan wajib MPLS meliputi 1. Kegiatan pengenalan visi misi, program, kegiatan, cara belajar, dan tata tertib sekolah. 2. Pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh siswa. Pengenalan stakeholder sekolah lainnya, simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kegiatan pengenalan etika komunikasi, termasuk tata cara menyapa, berbicara, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembiasaan salam, senyum, sapa. Nah, di sekolah kita anak-anak, Bapak Ibu, kita ada 3S, salam, senyum, dan sapa. Pengenalan etika pergaulan antara siswa serta antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, termasuk kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai. Kegiatan pilihan. Nah, kalau tadi kan A kegiatan wajib, sekarang B kegiatan pilihan. Kegiatan pilihan MPLS itu meliputi 1. Diskusi konseling, mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, melibatkan siswa secara aktif dalam setiap diskusi, pengenalan tata cara penggunaan fasilitas toilet dan tata cara berpakaian, mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah, menginformasikan fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar sekolah, menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas dan sarana prasarana sekolah dan fasilitas-fasilitas umum. Nah, ini juga beberapa kegiatan pilihan yang ada di MPLS ya. Nah, jadi semua ini akan kita lakukan supaya anak-anak dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga tahu apa sih kegiatan 3 hari selama MPLS itu. Hal yang harus diperhatikan selama MPLS. MPLS dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, perencana dan penyelenggara kegiatan hanya menjadi hak guru, dalam hal ini pihak sekolah. Yang kedua, dilakukan di lingkungan sekolah. Jadi MPLS itu dilakukan di lingkungan sekolah, tidak ada di luar sekolah. Yang harus dibawa selama pelaksanaan MPLS: 1. Air minum. 2. Snack dan makanan. Baju ganti, dalam hal ini baju kotak-kotak ya, untuk hari kedua. Jadi bisa saya sampaikan di sini, hari pertama itu kita pakai putih biru, baju putih biru. Nah, terus untuk yang perempuan rambut dikepang 2, untuk yang laki-laki rambutnya rapi ya nak ya. Nah, baru karton ada tag nama, nanti itu di slide selanjutnya. Buku kosong, pena, baru obat bagi siswa yang ada penyakit tertentu. Nah, ini menjelaskan slide sebelumnya. Atribut selama MPLS. Pria dan wanita memakai topi berbentuk segitiga yang terbuat dari karton dengan karton warnanya bebas. Jadi warna bebas. Kalau di gambar ini warnanya warna pink ya. Nah, bebas ya nak ya. Nah, seperti gambar ini sudah cukup jelas. Jadi buat kartonnya berbentuk segitiga, taruh talinya, terus ada
name tag-nya. Nah, di sini juga sudah jelaskan pria rambutnya rapi, sedangkan wanita rambutnya dikepang 2. Nah, ini maksudnya name tag-nya. Di sini ada name tag-nya ya. Memakai name tag yang terbuat dari karton. Nah, jadi warna kartonnya bagaimana? Warna kartonnya juga bebas ya. Dengan ukuran panjang karton 35 cm, lebarnya 20 cm. Ya, mungkin agak besar ya. Dengan menuliskan nama dan cita-cita. Ya, menuliskan nama dan cita-cita. Jadi ini dibawa selama 3 hari ya. Berikut mari kita dengarkan beberapa testimoni dari para orang tua, dari alumni, dan bahkan dari rekan-rekan kalian atau teman-teman kalian yang memilih SMP Santo Yosef ya. Apa alasan mereka memilih? Apa harapan mereka di SMP Santo Yosef? Dan bagaimana setelah di Santo Yosef ya, kita akan dengarkan sharing-sharing mereka. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Nokon Rumampuk, orang tua dari siswi Quinsa Marturia kelas 7 SMP Santo Yosef. Senang rasanya bisa menyekolahkan anak-anak kami di sekolah Santo Yosef, di mana kami memiliki 2 orang anak, yaitu Joseph Manuelo duduk di bangku kelas 3 SD, dan Quinsa Marturia saat ini sudah dinyatakan lulus dan akan duduk di kelas 7 sekolah Santo Yosef, SMP Santo Yosef. Santo Yosef telah berhasil menumbuh kembangkan anak-anak saya dalam aspek intelektual, tingkah laku, sosial, bahkan juga mengedepankan keterampilan motorik mereka. Harapan kami ke depannya, siswa tidak hanya dituntut nilai secara akademis, namun juga dalam mengembangkan bakat dan hal-hal yang bersifat motorik atau keterampilan sosial. Apalagi kita mengetahui setiap anak-anak memiliki karakteristik masing-masing yang unik, yang layak dikembangkan. Jangan lupa, mari ajak anak-anak kita atau para orang tua, mari kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah Santo Yosef, untuk akhirnya dalam hal masa depan, dalam hal pendidikan, khusus juga dalam hal keberimanan, dapat terwujud nyatakan. Demikian, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya orang tua dari Gabriel Milo dan Indra, siswa kelas 7 SMP Katolik Santo Yosef Duri. Alasan saya kenapa menyekolahkan Milo ke SMP Santo Yosef, karena saya yakin di sekolah Katolik setiap siswa akan mendapatkan pendidikan yang cukup kuat terhadap nilai-nilai kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan terhadap ajaran agama, khususnya agama Katolik, serta terhadap orang tua, sehingga anak punya kepribadian yang cukup matang dalam mengembangkan dirinya beranjak ke usia yang lebih dewasa. Harapan saya dengan anak saya bersekolah di SMP Santo Yosef, anak saya akan mendapatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, serta kecerdasan spiritual yang seimbang, sehingga dia dapat tumbuh, dapat berkembang, dan dapat dijadikan bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan, dan tentunya akan sukses di bidang pendidikannya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Uli Arta Sirait, alumni SMP Santo Yosef angkatan ke-54 tahun 2019. Di video kali ini, saya akan berbagi mengenai pengalaman belajar di SMP Santo Yosef. Tentunya kita tahu dong, tidak hanya guru-guru yang mengayomi murid-muridnya, di SMP Santo Yosef pun diterapkan kedisiplinan dalam pembelajaran. Melalui hal tersebut, saya terbiasa untuk menjalani kegiatan pembelajaran saya secara disiplin, dan tidak hanya itu, berusaha untuk menerapkan kedisiplinan tersebut di kehidupan saya sehari-hari.
Di SMP Santo Yosef pun tidak hanya diajari mengenai nilai akademik saja, juga ada nilai non-akademik melalui ekstrakurikuler yang diadakan oleh SMP Santo Yosef untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa-siswinya. Nah, saya harap melalui video ini dapat membuat teman-teman yang ingin melanjutkan ke SMP Santo Yosef segera mendaftar dan menjadi bagian dari SMP Santo Yosef. Demikian video ini saya buat, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patrick Ricci Mahardika. Saya adalah salah satu dari alumni SMP Santo Yosef Angkatan 53. Sekarang saya menempuh pendidikan kuliah di jurusan Manajemen Penilaian Properti, Departemen Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Banyak hal yang saya pelajari dan saya kuasai ketika saya bersekolah di SMP Santo Yosef, terkhusus pada hal kedisiplinannya. Saya akui SMP Santo Yosef adalah SMP dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Di situ saya belajar bagaimana manajemen waktu yang benar, kapan harus belajar dan kapan harus bermain. Guru-gurunya saya yakini adalah guru-guru yang terkualifikasi di bidang mata pelajarannya masing-masing, sehingga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul, bibit-bibit hebat seperti kami ini sekarang. Untuk SMP Santo Yosef, saya ucapkan terima kasih telah menghasilkan anak bangsa yang hebat seperti kami. Dan pesan saya, semoga SMP Santo Yosef menjadi lebih hebat ke depannya, menjadi SMP yang unggul di Indonesia. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Berliana, dipanggil Maria. Saya adalah salah satu siswa SMP Santo Yosef kelas 7. Mengapa saya memilih SMP Santo Yosef? Karena SMP Santo Yosef adalah sekolah yang memiliki siswa dan siswi yang disiplin dalam belajar, sehingga dapat melatih saya untuk menjadi disiplin. SMP Santo Yosef juga memiliki guru-guru yang disiplin, baik dalam mengajar. Selain itu, SMP Santo Yosef juga memiliki fasilitas yang lengkap dan modern. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di Santo Yosef. Bye-bye. Di akhir kata, Bapak mengucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS 2022, siap menuju cita-cita, harapan baru, dan sekolah baru melalui kegiatan MPLS.